Baik pemirsa, kembali lagi dalam program seputar perempuan BTV Jambi Cerdas Bersinergi. Baik Kak Fit, melanjutkan pertanyaan tadi Kak Fit. Mungkin selama di dunia bisnis ini banyak suka dukanya ya Kak Fit. Boleh diceritakan agar pemirsa tahu gitu, apa sih suka duka selama menjalani bisnis Kak Fit ini gitu? Iya, pastinya ada ya, karena memang di lain tadi saya juga belajar otodidak, berproses dan tidak langsung bisa. Mungkin kalau di kue suka dukanya saya pernah gagal memasak kuenya seperti apa, memixernya juga tidak tepat, terus timernya tidak tepat. Tapi itu proses bagi saya, proses untuk bisa mendapatkan tekstur yang pas di kuenya, juga rasa yang tepat. Nah, kalau memang kita fokus serius, artinya memang kita harus tekun belajar. Terus apa yang kita uji itu mulai dari komposisinya wajib kita catat. Karena kan memang sebagai perempuan, sebagai istri, saya punya kesibukan lain. Nanti kalau tidak dicatat, kita mau tes lagi, katanya lupa ini berapa lagi, ini semua harus mulai dari nol lagi kan, berarti itu. Jadi kalau untuk suka dukanya di proses itu, nah kalau suka dukanya di proses pengiriman ini semua, karena memang saya memulai bisnisnya kan dari nol, artinya memang modal sendiri ini semua kan, jadi ngantarnya juga pernah telat, tapi karena untungnya dengan teman-teman, bahkan pernah loh saya ngantar kue itu saking ngebutnya Mbak Sandra, kuenya jatuh, bayangin coba kuenya jatuh, ya otomatis karena kan bolu ya jadi rusak artinya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya tentu sampaikan ke pelanggan dengan baik-baik ini semua. Alhamdulillah mereka mengerti gitu. Jadi memang selain kita harus menciptakan komunikasi yang baik dengan pelanggan agar mereka juga paham dengan kondisi kita kalau terjadi kendala gitu. Nah, kalau membagi waktu sama keluarganya artinya memang wajib karena memang sebagai seorang istri kewajiban utamanya kan tahu kita harus mengurus keluarga sama anak kan, manajemen waktunya penting. Jadi memang kita mengedukasinya akhirnya ke pelanggan kapan mereka harus pesan bisa. Nah, saya juga memberlakukan sebelumnya kalau bisa mereka pesannya H-1, jadi kan kita bisa prepare kan. Kalau dulu anak-anak sekolah, nah beruntungnya sekarang kan sekolah online ya, sekolah online. Jadi mereka tidak harus bangun pagi, tapi tetap kita harus mendisiplinkan mereka, tetap bangun pagi, makan, harus masak ini semua. Jadi memang manajemen waktunya penting untuk diberlakukan gitu. Tadi Kak Fit sempat mengatakan bahwa pernah bawa kue itu jatuh kan di jalan. Itu menarik sekali menurut saya. Jadi itu berarti Kak Fit waktu itu masak kue sendiri, antar sendiri. Waktu itu kan belum ada nih yang distribusi online, ojol belum ada. Ojol kan baru ya. Nah, ojol waktu itu belum masuk, juga kurir-kurir belum ada. Jadi memang waktu itu, nah saya masih sendirian, masih di rumah karena memang kan industri rumah tangga nih. Jadi memang memulainya dari rumah. Nah, waktu itu kuenya sudah ready sekitar jam 11, sementara pelanggannya minta antar jam 2. Tapi karena sudah selesai, jadinya saya antar lebih awal ini semua. Maksud hati mau antar lebih awal, nggak taunya itu tadi. Jadi gimana tanggapannya itu? Saya langsung berkomunikasi dengan pelanggannya, saya fotokan kondisi kuenya, Mbak saya minta maaf ini semua, tapi niatnya saya pulang nih, niatnya saya pulang, mau saya bikin langsung karena masih keburu dengan waktunya. Tapi tahu nggak Kak Sandra apa yang terjadi? Lampunya yang tidak mendukung. Akhirnya tidak jadi. Nah, saya minta maaf sama pelanggannya dan boleh dibuat besok lagi, tapi alhamdulillah karena mereka mengerti, pesanan yang tadinya hanya beberapa kota akhirnya nambah. Alhamdulillah, malah ada hikmah di balik itu. Jadi memang kita nggak boleh putus asanya di situ. Oke Kak Fit, apakah Kak Fit pernah merasa putus asa sebelumnya dengan kejadian tadi? Ini nih, kalau merasa putus asa saya pikir tidak ya. Tapi di saat-saat kita merasa down atau patah semangat bisa jadi. Nah, saat itulah memang kita butuh teman untuk berdiskusi. Siapa yang bisa kita ajak berdiskusi? Sebenarnya bisa siapa saja, bisa suami, pasangan kita, atau teman dekat kita untuk memotivasi kita. Dan kita juga harus punya semangat bahwa ya segala sesuatu pasti ada halangan dan rintangannya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Bersama kesulitan ada kemudahan ya Kak. Lanjut Kak Fitri, mungkin segelintir orang ya bisa memanage waktu mereka. Nah, namun banyak juga kaum perempuan yang tidak bisa memanage waktunya antara bisnis, keluarga. Nah, itu gimana tuh menurut Kak Fit sendiri?
Kalau versi saya, kita harus punya daily time ya, harus ada rencana kita satu hari ini kita mau ngapain. Karena memang dari bangun tidur itu saya sudah punya rencana seperti ini, bikin kue jam berapa, selesai jam berapa, nah harus ngurusin anak jam berapa, masak jam berapa, itu sudah harus prepare semuanya. Karena memang saya baru dibantu sama satu karyawan ya, jadi memang kita prepare-nya untuk kue saya sudah ada yang bantu alhamdulillah. Tapi kalau urusan dapur, nah saya sama suami ini Nah, beruntungnya saya punya suami yang mau turun ke dapur sama-sama nih. Saling bekerja sama. Betul. Jadi kalau seandainya alhamdulillah pesanannya lumayan banyak ini semua ya, sekarang kan mudah, kalau seandainya ini kita bisa pesan juga. Tapi kalau seandainya kita mau masak, suami bantu. Pemirsa, menarik sekali obrolan kita dengan Kak Fit pada hari ini. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut.